Sahabat pendidikan karakter, benarkah di dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi kenaikan kelas, tetapi yang ada adalah kenaikan fase? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, satu konsep yang paling membingungkan bagi para guru di dalam kurikulum Merdeka adalah terkait dengan konsep fase. Nah, saya pernah mendengar sendiri dari struktur kurikulum Merdeka yang mengatakan bahwa Bapak Ibu sekarang ini sudah tidak ada lagi kenaikan kelas, tetapi yang ada adalah kenaikan fase. Tetapi Bapak Ibu guru kemudian menjadi bingung karena begitu keluar panduan penilaian dan asesmen, ternyata di sana tetap ada kriteria kenaikan kelas. Jadi sebenarnya sekarang ini kita masih ada kenaikan kelas atau tidak sih? Bapak Ibu sahabat pendidikan karakter, konsep tentang fase ini merupakan konsep yang menurut saya di dalam kurikulum Merdeka tidak jelas, tidak ada eksposisi, tidak ada deskripsinya, dan diandaikan begitu saja. Memang kalau kita berbicara tentang fase, itu harus jelas dulu. Kenapa fase dari kelas 1 itu dibagi menjadi dua-dua? Fase A, fase B. Fase A itu kelas 1-2, fase B kelas 3-4, dan lain-lain. Apa dasarnya? Saya sama sekali tidak menemukan ada dasar yang baik dalam menentukan fase. Sejauh saya tahu, fase itu terkait dengan proses perkembangan peserta didik. Dan di situ fatalnya adalah konsep fase untuk anak-anak sekolah luar biasa itu disamakan dengan sekolah umum. Ini konsep dari mana? Menurut saya, hal yang paling absurd ya sebenarnya konsep tentang fase ini. Bahkan lebih lagi dikatakan para guru tidak tahu lagi bedanya antara fase dan kelas, sehingga muncul pemikiran tidak ada lagi kenaikan kelas, tetapi yang ada adalah kenaikan fase. Ini guru semakin bingung dengan situasi seperti ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang proses pendidikan, fase-fase itu ada banyak metode dan ada banyak teorinya. Biasanya fase itu dirujuk pada perkembangan emosional, mental, dan akademik seorang anak. Karena itu semestinya fase-fase yang dikaitkan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, itu akan sangat berbeda. Tetapi yang mengherankan justru di dalam kurikulum Merdeka fase ini disamakan saja antara sekolah luar biasa dengan sekolah umum. Ini sebuah kekeliruan fatal dan ketidakpahaman terhadap konsep fase. Benar bahwa konsep fase ini nanti harusnya terkait juga dengan proses pembelajaran yang terdiferensiasi. Bagaimana mungkin guru melaksanakan proses pembelajaran terdiferensiasi tetapi dia sendiri tidak paham dan tidak tahu bagaimana cara melaksanakannya. Lalu yang terakhir, yang tentu saja ini menjadi sangat penting ketika kita berbicara tentang fase. Fase-fase ini harus kita lihat dalam konteks perkembangannya. Kalau misalkan seperti sekarang ini, anak yang di SMP dan SMA fasenya hampir sama semua, lalu apa makna fase itu? Mungkin pemerintah bisa fokus saja untuk SD. Anak SD itu jangan sampai ada yang tidak naik kelas. Tetapi begitu masuk ke SMP, ya harus mulai disiplin belajar, karena pembelajaran itu membutuhkan disiplin, membutuhkan ketekunan dan komitmen. Kalau dalam konsep kurikulum Merdeka itu semua anak naik kelas dari kelas 1 sampai kelas 12, maka proses pembelajaran tidak akan terjadi dan pembentukan karakter anak sebagai pembelajar tidak akan terbentuk. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.